kuat di dalam. Because of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati, bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan. Alright. Berikan tepuk tangan buat teman-teman Arts of Heaven. Alright, yes. Jim ini lagi sakit juga nih sebenarnya ya. Tapi kamu always give your best. Alright, thank you Jess and every one of you. It's amazing, hari ini cerah banget hari ini. Karena dress code-nya memang cerah. Oke, you may be seated. Hari ini I'm so excited karena sebenarnya dari minggu lalu kita udah mulai dalam khotbah berseri dalam 10 pertemuan, saudara. Ini adalah hal yang penting yang sedang banyak kita alami di dalam kehidupan, yaitu principle and practice of stress management. Ya, banyak orang belajar business management, financial management, accounting management, atau management in law di dalam hukum, tapi jarang orang belajar mengenai principle and practice of stress management. Di dalam pertemuan ke depan sampai Agustus tanggal 7 kita akan belajar, akan mengupas semuanya yang biblical, yang alkitabiah, tetapi juga praktikal yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba saudara bisa take a note. Kalau saudara nggak take a note, you bisa take a pictures. Karena inilah tuntunan kita untuk kita bisa kuat dalam mengolah mental kita. Karena kadangkala spiritual kuat, physical kuat, mentalnya tidak kuat. Nah, mental ini bisa mempengaruhi physical, bisa mempengaruhi spiritual kita. Di dalam kehidupan ini kita akan dibombardir dengan sedemikian rupa sehingga akhirnya kita punya mental problem. Nah, kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi stres dalam kehidupan kita. Ingat kalau minggu lalu kita belajar bahwa we will win the battles. Kita akan memenangkan pertarungan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita memenangkan karena kita belajar step-stepnya. Hari ini saya akan mengajarkan saudara banyak hal dan it's very important and I'm myself excited karena saya percaya apa yang saya bagikan juga pastinya itu untuk saya juga. Dengan tema under pressure. Ya, ingat kalau grupnya Queens juga pernah ada lagu Under Pressure ya, kalau nggak salah Queen ya. Benar gak Jess ya? Under Pressure, right? Nah, ini judulnya adalah Under Pressure. Yuk kita baca dulu ayat dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Sama-sama 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku apa sudah ringan. Nah, pertanyaannya, how to have less stress? Saudara terkasih, kita mau belajar dari yang namanya Yesus. Yesus tuh constantly under pressure. Penuh dengan tekanan di dalam kehidupannya dalam melayani. Saudara lihat, baca di Alkitab. Orang-orang berbondong-bondong selalu mengikuti Yesus. Dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Yesus tuh hampir tidak ada punya privacy di dalam kehidupan. Ibaratnya kalau saat ini paparazzi itu ngikutin semua. Wartawan ngikutin ya. Semua kita kemana? Ke mall. Kita lagi mau ambil uang di ATM. Semua ada yang mengikutin kita. Jesus was under pressure. Dan bukan hanya mengikuti, a lot of people misunderstood him. A lot of people criticize him, mengkritik dia, menyalahartikan dia, menertawakan dia. Kok saudara, jadi Yesus, ingat loh, Yesus waktu dia datang ke dunia ini, dia bukan hanya Tuhan, tapi dia juga apa saudara, manusia. So he was under a lot of pressure. Wow. Saya percaya apa yang saya bagikan ini relate di dalam kehidupan kita. Tapi yang luar biasa, he remained at peace under pressure.
Ini yang kita mau belajar, kok bisa sih Yesus tenang sebagai manusia dengan tekanan hidup dan orang mengkritik dia, menyalahartikan, menertawakan, ekspektasi untuk bisa mengalami mujizat kesembuhan, ekspektasi apa yang dia inginkan bisa dijawab oleh Yesus. Waktu Yesus terlambat untuk datang kepada anak yang sakit terus anaknya mati aja, kemudian Yesus diolok-olok, ditertawakan. Yesus menyembuhkan, disalahkan karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Pokoknya apa saja yang Yesus lakukan, dipersalahkan. But he was never in hurry. Yesus nggak pernah tergesa-gesa. He was always at ease. He had a calmness about his life. Dia bisa atasi semua ini. Ini yang saya mau pelajari bersama-sama kepada kita semua. Jesus based his life on sound stress management principle. Ini kita mau belajar selama 10 pertemuan bahwa Yesus punya stress management skill yang wow. Yang Tuhan mau bagikan kepada kita semua. Kalau saudara mengerti, saudara hari ini kita akan belajar yang kedua yaitu under pressure. Kalau minggu lalu kita belajar we will win the battles. Kalau saudara mengikuti 10 pertemuan ini sampai Agustus tanggal 7. Even myself, I'm so blessed. Karena saya tahu mental problems is an issue for every one of us. Oke, kita belajar hari ini. Dalam 40 menit ke depan ada 7 poin, saudara. Catat baik-baik. Saya akan coba untuk cepat dan tidak ada pengulangan. This is very important. Yang pertama, identifikasi. Identification is very important. Yesus tuh tahu tentang dirinya. Ingat saudara, kita baca yuk di dalam Yohanes 8 ayat 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus jelas, identifikasi tentang dirinya. Dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini prinsip yang pertama. Identification, mungkin saudara tanya, what is identification, Pastor Ed? Know who you are. This is very important, know who you are. Ini basic yang pertama. Kalau saudara nggak mengerti dan tidak tahu siapa saudara, saudara akan izinkan orang lain menekan saudara sehingga saudara tidak menjadi diri saudara sendiri. You not becoming yourself. Bertahun-tahun I was not being myself. If you don't know who you are, people yang dictate you. A lot of stress in life comes from wearing masks, you know that? Hidup yang palsu. We try to be somebody that you are not. Dan saudara kalau pakai masker, saudara rasanya aduh gerah, pengen lepas. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari itu pakai masker. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima di masyarakat. Because you don't know who you are. People have expectation of us. Orang punya banyak ekspektasi. Kamu harus begini, hidup kamu harus begini, kamu harus begini. Loh, kamu harus begini loh. Dan akhirnya kita mengikuti ekspektasi orang dan kita tidak berjalan dalam panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Apapun dan dimanapun saudara. Mau di marketplace, mau di dalam pelayanan. A lot of us, we live double life. Kita punya kehidupan yang bukannya double personality, itu lain. Kalau double personality udah bicara ke penyakit, saudara. Punya personalitas ganda. Tapi ini double life. Yang kita pakai masker sehari-hari. We live under constant pressure. Capek loh saudara. You cannot become who you are. Nggak santai saudara, harus pakai jubahnya saudara supaya kelihatan, saudara harus kelihatan. Misalnya saya profesinya, saya harus kelihatan kayak pendeta tuh harus kayak begini loh, profil pendeta di luar juga begini. Cara ngomongnya juga harus begini, harus diatur. Dan sampai rumah saudara, capek. You cannot just be who you are.
Saudara, itu menjadi stress level yang sangat tinggi. Saya ketemu orang-orang di marketplace, mereka CEO, directors. Dan waktu ketemu saya bisa lega ngobrol, angkat kaki, santai. Dia bilang, Ed, enak banget kali ini. Maksudnya apa? Gue gak bisa di luar kayak begini. Kalau di luar tuh mungkin 10-12 hours I have to wear mask. Harus bicara seperti begini, terus harus mirroring. Sebentar-sebentar harus tarik nafas. I live under a lot of pressure. Saya punya teman dulu sekolah di Tricia, dia rumahnya di Menteng, very rich. So tahu sehari dia harus minum sekitar 21 pills anti stres. Padahal kayaknya luar biasa. Sukses saya ketemu di Eric Kaiser ngobrol. Masih sering ketemu saat ini. Mukanya tuh udah gak happy banget. Walaupun dia about 4 years older than me, tapi he looks like 65. Kenapa? Live under pressure. Tapi yang pertama saudara harus sadar who you are. Saudara harus katakan, banyak orang suka datang juga bilang, aduh pastor hidup saya begini, saya kok kayak orang gagal, saya kayaknya anak yang sebenarnya gak harus lahir di dunia ini. You know what? You are the child of God. Saudara adalah anaknya Tuhan. Amin saudara. Saudara gak lahir di dunia ini bukan karena kesialan. Tapi saudara ada di dunia ini tidak kebetulan. Tuhan sangat mencintai saudara. God deeply love you. Saudara diterima oleh Tuhan. Saudara mungkin gak terima oleh Tuhan di luar. But God accepted you as who you are. Makanya kalau kita belajar di dalam Alkitab, I love it. Karena saya diingatkan lagi, dan Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan buat kita adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mau tahu siapa saudara? Yuk kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Yuk dengan suara yang keras supaya saudara mengerti siapa saudara. 1, 2, 3. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Saudara adalah bangsa yang terpilih. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Wow, this is one of my favorite verse. Waktu kadang-kadang saya suka rasa, aduh, kok kayaknya saya begini ya, ditinggalkan, hidup begini. Tapi saya diingatkan bahwa I'm the chosen one. God love you. God has a great plan for my life. Walaupun saya belum melihat hari ini, but I really believe rencana Tuhan bukan kecelakaan. Tapi rencana Tuhan buat saudara dan saya adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Lihat kanan kiri saudara, bilang Tuhan sayang sama kamu. Katakan Tuhan sayang sama kamu. Alright. Yang pertama adalah identification. Yang kedua saudara adalah arahan atau direction. Maksudnya arahan adalah know who you want to please. Siapa yang saudara mau senangkan dalam hidup saudara? Setelah saudara tahu siapa saudara bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, saudara harus tahu panggilan Tuhan sehingga saudara nggak pakai masker kemana-mana. Bukan yang masker seperti ini ya, tapi topeng kemana-mana. You can be who you are, you can be authentic, become real, nggak fake, nggak dibangun image. Saudara capek nggak sih membangun image saudara seakan-akan begini padahal sebenarnya nggak begitu. Ini kan bertolak belakang dengan hati nurani saudara. Tapi ada orang yang hidup udah seperti itu. Yang bisa membangun tuh image-nya tuh seakan-akan seperti gimana. Tapi sebenarnya realitasnya nggak seperti itu. But when you are real with yourself, saudara capek akan seperti itu. Yang kedua arahan, who do you want to please? Saudara mau menyenangkan siapa? Lihat, kita baca Yohanes 5 ayat 30b sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan apa? Kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tahu persis. Dia mau menyenangkan siapa? Next slide.
Yang dia mau senangkan adalah hati Bapa. Itu yang menjadi fokus utama. Karena itu prinsip yang nomor 2 adalah arahan, direction. Know who you want to please. Amin saudara. Ini penting untuk saudara mengerti. Siapa yang di tempat sini bisa menyenangkan hati semua orang? Siapa yang di tempat ini bisa menyenangkan hati semua? Nggak ada. You cannot please anyone. Kalau saudara nggak bisa menyenangkan hati semua orang, kenapa saudara nggak memilih untuk bisa menyenangkan hati Tuhan? Yesus tahu kok siapa yang dia bisa senangkan. Dia katakan, I'm going to please my Father. Sehingga akhirnya Bapa di surga berkata demikian. Lihat di dalam ayat ke-17 Matius 3. Kemudian terdengar suara Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ia apa saudara? Menyenangkan hatiku. Kenapa sih saudara mengutamakan Tuhan datang ke ibadah? I'm so proud. Lihat, hampir full house sampai ke belakang. Kalau saudara lihat baca di dalam Matius 6 ayat 33. Yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini di poin kedua, direction. Pertama, identification, direction, who you want to please. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, saudara dengarkan datang ibadah ini bukan nonton konser, saudara. Praising and worship adalah bagian kita menyembah, memuji, bersyukur kepada Tuhan. Dan itu merupakan lirik yang merupakan firman Tuhan. Yang makanya gak heran waktu orang dalam pujian penyembahan ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat. Karena Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan. Waktu saudara dengarkan firman Tuhan, saudara seperti diisi, saudara seperti kerohanian, saudara diperlengkapi, saudara belajar sesuatu. Itu untuk menyenangkan hati Tuhan kan. Sungguh-sungguh beribadah, semangat, excited, nggak sabar nunggu hari Minggu, saudara. Seperti Justin Bieber concert kan, waktu itu beberapa jemaat sempat beli sampai wah ngantri, nggak dapat hari pertama, hari kedua. Tapi kan kalau nggak salah batal karena Justin Bieber kena satu penyakit, virus yang something yang like stroke or something like that. Tapi mereka excited kan. I'm always excited for upcoming Sunday. Dalam mempersiapkan khotbah, excited for the praise and worship hours of heaven. I'm excited for giving the Lord my best offering. Dan waktu memberikan persembahan juga kita harus excited. Kenapa? Kita memberi, kita akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kita mengembalikan persepuluhan, Tuhan bilang, ujilah aku bukakan tingkap-tingkap langit. So I'm excited because I know hukum ekonomi Tuhan. You have to be excited. Menyenangkan Tuhan. This is a great promise. Matius 6 ayat 33 coba dibuka lagi. Waktu kita menomorsatukan Tuhan. Dikatakan everything will be added onto you. Semuanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup saudara. Kebahagiaan, sukacita, berkat materi, jasmani, kerohanian. Semuanya Tuhan tambahkan. Tapi cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. So when you are here, waktu saudara datang memilih untuk beribadah. Selama 1 minggu 7 hari. Saudara bilang saya bisa berdoa, yes di rumah bisa. Baca firman Tuhan bisa. But you can tell the difference. Waktu kita kumpul sama-sama, kita memuji, menyembah. Dengan firman Tuhan kita bisa mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Give the best offering. You are so excited. Dan ini menyenangkan hati Bapa. Tuhan bilang, well done my children. Dan Tuhan akan berkati saudara berkelimpahan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Oh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kasih, this is a great promise. I focus on one thing and one thing only, pleasing God. It will totally simplify your life. He will take care of us. Waktu saudara menomorsatukan Tuhan. I will always be doing the right things waktu saya menomorsatukan Tuhan. Kalau tujuan utama saya adalah pleasing God, if my main goal is to please God, I shouldn't worry about what anybody else think or says about me. Tapi kalau saudara nggak menyenangkan hati Tuhan, saudara akan bingung. Aduh nanti orang ngomongin saya apa ya? Orang pikirin tentang saya apa ya? Jadi saudara tuh jadi stres sendiri, saudara. Nanti makin poin-poin berikutnya makin saudara akan mengerti.
Ini matters that do you have a real connection to God? Kalau kita punya connection yang kuat sama Tuhan, istilah bodo amat. Orang mau ngomong apa, mau mikirin apa. But when you anchor, you abide in Jesus. Itu seperti kayak ada kekuatan baru setiap hari. Makanya firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. When we walk with Jesus. Siapa sih orang yang gak punya masalah? Bukan soal masalahnya. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Dan reaksi kita menentukan kita bisa tersenyum di luar tapi juga tersenyum di dalam. Dan berkata, Lord, I thank you. Because with you, I can conquer all things. Karena bersama dengan Tuhan, aku dapat mengalahkan segala sesuatu. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan nih. Oh, lebih semangat dong tepuk tangannya. Alright. Oke, yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah direction, yang ketiga semakin menarik adalah destination, adalah tujuan. Tuhan tahu siapa dia, kemudian Tuhan tahu dia mau menyenangkan siapa, menyenangkan Bapaknya. Ketiga, dia tahu tujuan yang mau dia capai. Ini sangat praktikal dengan kehidupan kita sehari-hari. Baca yuk ayat Yohanes 8 ayat 14. Semuanya di dalam Alkitab ya. Jadi saudara bukan New Age teaching. Walaupun kelihatannya kayak principle of stress management kayak sekuler, tapi all biblical. 100% legit. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan apa saudara? Kemana aku pergi. Keren gak Yesus? Yesus tahu identification-nya. Kedua, Yesus tahu arahannya, siapa yang dia mau senangkan. Ketiga, dia tahu destination-nya, kemana aku mau pergi. Identification adalah know who you are. Benar? Kita poin pertama udah belajar. Yang kedua tadi, direction. Siapa yang saudara mau senangkan dalam hidup? Kalau saudara tahu siapa saya, terus saudara nggak tahu siapa mau menyenangkan siapa, saudara jadi sombong, pasti. Talenta saudara, kepandaian saudara, kekayaan saudara. Saya ingat banget, Jim pernah cerita, tadi yang worship leader ini, dia pernah sombong pada itu. Terus karena sombong, dia lagi kalau nggak salah lagi main gitar ya Jim ya. Terus tangannya kayak kaku begini nggak bisa bergerak. Karena menyepelekan, sombong. Kalau kita nggak tahu destination kita nggak tahu kita mau menyenangkan siapa, kita bisa sombong loh. Kayak susah banget, kayak menomorsatukan Tuhan, melekat sama Tuhan tuh kayaknya. Because I know God without you, saya tuh lihat dong Tuhan, tanpa Tuhan pun saya bisa okay my life. Why do I need you? Dan yang ketiga ini adalah destination. Know what you want to accomplish in life. Ini penting. Apa sih yang saudara mau capai di dalam kehidupan? Unless you know where you are going, how will you know if you ever will get there? Kalau saya nggak tahu mau pergi kemana, bagaimana saya tahu saya akan sampai di situ? Benar nggak saudara? Kemarin waktu saya gunting rambut, saya chat sama ownernya, is my good friend Nick Barbershop. He's very culture in the barber world. Dia dulu kerja, dia punya advertising company sendiri sampai akhirnya dia masuk ke dunia ini. But when I see his face, dia kayaknya not really happy at that time. Terus saya kan paling bisa masuk, going into privacy, someone's life. Dan saya kemudian bicara sama dia. Saya bilang, I think there's something wrong with you. Terus kemudian dia dari bicara panjang akhirnya dia cerita. Dia bilang, I think I want to start a new season in my life. Karena dia ganti, ya antingnya warnanya dia ganti, semuanya, terus rambutnya dia ganti. Terus saya bilang, something different with you is, does it have any meaning? Terus dia bilang, ya I want to start something new. Terus dia bilang, saya mau pergi ke luar negeri aja gitu. I'm tired. Padahal dia sukses banget in this business. Dia bilang, it's not all about money, Pastor Ed. Dia manggil saya Father. It's not all about money, Father, but it's all about happiness. Even though I'm very successful, have a lot of money,
terus pencapaian juga untuk di dalam advertising juga dalam bisnisnya, but I'm just not happy gitu. I want to do something new, dia mau pergi ke luar negeri. Terus saya baru breakdown, little by little. Antar pergi ke luar negeri, mau mulai sesuatu yang baru. Saya bilang, first of all Nick, you gotta plan your life. Next slide-nya boleh dikeluarkan. Plan your life. Rencanakan hidup Anda. Kedua, set your priorities. Jangan semua mau dikerjakan all in once. Karena itu dia buat pusing, dia lagi stres. Kamu harus, ini benang kusut ini kamu urai dan kamu harus lihat prioritasnya. Setelah itu, setelah kamu plan your life, lihat prioritas yang mana dulu bisa dikerjakan, baru pursue your goals. Baru kita mulai melangkah. Kalau kita tahu what we want to accomplish, kalau kita tahu apa yang kita mau capai, itu akan lebih nggak stres dalam kehidupan. Kenapa? Waktu kita mau tahu apa yang kita mau capai, tujuannya, sehingga kita bisa set our plans, kita buat perencanaan, tapi dalam membuat perencanaan itu ada kan prioritas, mana yang duluan dulu, nggak semuanya dikerjakan bersamaan. Baru pursue your goal, melangkah. Every day, di dalam kehidupan setiap hari, saudara dihadapkan dua hal, prioritas atau pressure. Kalau saudara nggak bisa menempatkan prioritas, saudara akan mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Percaya deh. Saudara, you don't know your priority in life. Semuanya pung-pung. Makanya itu, stress management skill itu very important. You either decide what is important in your life, or else you let other people tell you what is most important in your life. Keren gak saudara? Kalau saudara tidak menentukan apa yang penting di dalam hidup saudara, saudara tahu gak? Orang lain akan menentukan apa yang penting dalam hidup saudara. Dan kita akan menjalankan apa yang orang lain katakan penting. Akhirnya kita gak tahu lagi mana yang penting buat saya. Kenapa? Buat saudara semuanya gak penting. Atau semuanya penting. Atau saudara gak tahu what you want to accomplish. Atau saudara nggak mengerti prinsip prioritas. You wanna do everything all the same time. Yang ada stress, man. Benar nggak saudara? You either decide what is important in your life. Karena ini, yuk kita tentukan. Kita harus mengerti apa yang kita mau capai, tujuan. Saya kasih dua pelajaran yang simple. Tapi I think it will help you mengenai untuk punya goal. Saya kasih contoh, misalnya saya dari bawah. Itu nanti ada PowerPoint-nya, kamu bisa ikutin Ren-nya. Saya mau ke atas, contohnya dari bawah, saya mau ke atas. Tujuan saya, walaupun kelihatannya shallow banget, dangkal banget ya. Untuk sampai ke atas, kalau saya ambil sisi kiri, saya akan ngambil anak tangga. Saya akan tahu tujuannya, dan saya udah mulai mengevaluasi ada berapa anak tangga, tuh kan? Jika Anda menetap tujuan, maka Anda dapat mengevaluasi langkah-langkah Anda menuju tujuan tersebut. Saya bisa mengevaluasi, terus kemudian saya mulai menghitung. Menetapkan tujuan, maka Anda dapat mengevaluasi dan kemudian mulai menghitung dan mulai mengevaluasi. You can determine if you are headed towards the goal or moving away. Saya kasih contoh lagi, ya. Contoh yang sama. Saya dari bawah, ada tujuan yang saya mau capai. Karena saya tahu tujuannya, saya udah mulai bisa menghitung kalkulasi. In business, in whatever you do. Oh, untuk sampai ke sana saya harus ada tujuan anak tangga. Ini resources-nya, ini yang harus saya lakukan semuanya. Oke, itu udah bagus. Tapi di poin kedua ini Anda menentukan apakah Anda sedang menuju tujuan itu atau menjauh darinya. Karena tahu tujuannya ke sini kan. Tapi kalau saya udah hitung ke sini, tapi instead of saya naik anak tangga, saya belok kiri. Artinya I'm away from the tujuan. Saya nggak sampai tujuannya, jauh, makin menjauh dari tujuan karena saya ke sini. Bagaimana saya tahu? Karena saya tahu tujuan yang mau saya capai ke situ. Nah, waktu orang nggak tahu tujuan yang mau sampai ke sini,
Dia mau ada di sini, ya bodo amat. Udah sampai kok. Dia mau ada di sini pun aman aja, udah sampai. Karena nggak tahu tujuan yang mau dicapai. Selain nggak tahu, ya dia nggak bisa menghitung apa yang mau dihitung. Bener nggak? Kalau di mobil kan ada di apa sih namanya TFT itu apa tuh kalau di dashboard, kalau naik mobil, misalnya saudara bisa cek, saudara misalnya punya 10 liter, mobil saudara bisa masih sekitar 100 km lagi, contoh. Artinya 100 km lagi bensin saudara akan habis. Kalau saudara tahu di mana saudara mau capai, kemana saudara mau sampai, saudara bisa hitung. Ada hitungannya. Dan kemudian bukan hanya hitung, saudara tahu, ini saudara mendekat dengan tujuan atau makin menjauh dengan tujuan. Saya pernah sama my cousin Miko. Waktu itu mau nyusul ke Cipanas ya, atau Cisarua ya, yang tempat Kalevi itu. Nah saya berdua, dia nyusul belakangan. Di mobil saya ketiduran bentar. Tiba-tiba ngarahnya, kamu udah bawa saya ke Bandung, saudara. Saya bilang, kemana sih? Waduh, Kak Ed soalnya tadi Waze-nya dia salahin Waze-nya lagi. Saya bilang, gak mungkin Waze-nya salah. Kamu pasti salah masuk jalur gitu. Tapi karena intinya, karena saya tahu kemana saya mau pergi. Jadi waktu I'm moving away from the tujuan, saya bisa tahu. Karena saya tahu tujuannya. Yuk, Yesus tuh tahu tujuannya. Ini keren banget saudara. A lot of people are like that. They're speeding through life, but they don't know where they are headed. Hidupnya sih keren loh saudara. Sibuknya jangan ditanya. Wah lari, kegiatannya. Terus kadang lu mau kemana sih? Halo. Sibuk. Kemana? Gak tahu. Saudara nonton film Top Gun? Ada satu waktu si Tom Cruise tuh lagi mau memecahkan rekor. Saya kurang ngerti tuh. Hadi ngerti gak tuh? Hadi di mana ya? Yang 10 apa tuh? Hah? 10 apa? Mach ya? Oh itu 10 kecepatan suara. Sampai speed 10 kecepatan suara. Pokoknya mecahin rekor. Kadang-kadang kita gitu mau pecahin rekor, harus bisa berhasil, sukses semuanya. Terus udah gitu mau kemana? Abis itu mau kemana? We're just spending our life gitu. In career mau semuanya pencapaian, and then mau kemana? Itu yang penting untuk saudara bisa jawab. Saudara tahu yang pertama, mengerti tentang saudara identifikasi. Kedua, siapa yang saudara mau senangkan, arahan. Ketiga, tujuan. Keempat, adalah fokus dan konsentrasi. Wow, ini keren banget. Coba si Kosyong coba maju bentar. Saya suka banget celana kamu keren. Karena keren jadi saya panggil ke depan. Oke. Fokus dan konsentrasi. Ya. Sini ya. Kita mau ke sana. Ke tempat keyboard. Ya, tujuannya mau ke keyboard. Terus siapa Putra? Di sini. Kamu coba, kita kan mau ke tempat keyboard nih. Kamu coba ganggu kita nanti dalam perjalanan. Kamu di sana dong. Di sana. Ya pokoknya ganggu, pokoknya kita nggak boleh sampai ke sana. Lu kan jauh banget sampai tengah-tengah dong. Ya ganggu, ya jangan dipukulin lah gitu. Maksudnya ganggu supaya kita pokoknya bikin distraction sehingga kita nggak sampai ke sana. Fokusnya apa saudara? Poin ini fokus sama konsentrasi. Katakan fokus. Semua sama-sama katakan fokus dan konsentrasi. Oke, ayo kita jalan ya. Kita sambil ngobrol. Jatuh tuh. Oke, ya, jalan lagi. Terus.
susah. Balik lagi deh. Saya ngerti nggak? Dalam hidup, kita akan hadapin banyak distraction. Mau sampai tujuan, ada jatuh ngurusin. Nanti suruh ngapain lagi? Kerjain yang lain. Yang besarnya yang mau dicapai nggak kecapai. Kenapa? Karena kita nggak fokus sama konsentrasi. Gampang distract. Ini gampang distract, apalagi orang Indonesia tuh. Gampang banget nggak fokus. Makanya kan sekarang fokus. Miko, fokus gitu kan. Fokus. Oke, kita fokus sama concentration. Kamu ganggu aja semuanya. Ya. Oke. Udah cuman gitu aja. Sampai kita. Ya kita berikan tepuk tangan dong buat mereka. Oke, lebih semangat lagi dong saudara. So percaya nggak? Percaya nggak? Yesus juga diganggu seperti itu. Orang-orang tuh menghalangi Yesus, orang banyak. Yuk kita sama-sama supaya saudara kalau diceritakan di luar, keren nih Alkitabiah tapi praktikal. Yuk sama-sama. Dalam Lukas 4 ayat 42 sampai 43 supaya saudara ngerti dan paham. 1, 2, 3. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi Yesus berkata apa? Tapi ia berkata kepadanya, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Prinsip keempat adalah concentration, focus on one thing at a time. Begitu banyak orang cuma menghalangi Yesus. Tapi Yesus berkata, aku harus memberitakan Injil kebenaran sebab itulah aku diutus. Orang-orang punya plan B, punya plan C, punya plan D. Udah Yesus jangan sana, udah sama kita aja. Ngapain sih, nggak capek, nginjil-nginjil terus nggak capek. Enggak, Yesus bilang jangan ganggu deh. Aku fokus, aku konsentrasi. Saudara tahu fokusnya Yesus apa? Keren buat kita semua ya. Ini ada saya tulis di sini nih. Saya tato di kaki saya. Lukas 19 ayat 10. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena memang anak manusia yaitu aku diutus oleh Allah untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Kalau enggak saya enggak mungkin ada hari ini. Halo. Yesus tuh fokus, konsentrasi. Enggak cuma hanya mereka tuh yang ngajak kita kumpul-kumpul aja nih. Kita fellowship aja nih. Orang-orang baik-baik aja nih kumpul. Orang-orang yang kudus aja kumpul di sini. Yesus bilang jangan ganggu gue deh. Aku di sini diutus Tuhan untuk untuk memberitakan kabar Injil di luar sana. Bukan untuk hanya kumpul aja terus buat saya aja, tapi go out there, ajak teman-teman kita, keluarga kita. Banyak di antara mereka di luar sana yang they need Jesus. Orang suka tanya sama saya, Mas gimana sih ngatasin stres yang datang silih berganti, bertubi-tubi. Even this morning I get a message full of encouragement. Makanya saya khotbah semangat banget hari ini. I'm so happy, thank you for the message that sent for me this morning. Dia tahu hidup gak mudah, tantangan banyak. Tapi the message truly encouraging me. Saya pernah dengar orang berkata begini, inch by inch life is a sing, yard by yard life is a yard, is a hard. When I focus on one task at a time, I can go through. Kalau saya menyelesaikan satu persatu, saya percaya semua bisa diselesaikan. When we concentrate to our efforts, kita akan lebih efektif dalam menjalankan kehidupan. Tapi kalau kita hanya melihat semua kayak everything at the same time, kayaknya so much thing on one plate, kayaknya banyak banget. Saudara, lampu ini nggak akan menjadi powerful karena light diffuse. Tujuannya seperti ini memang untuk menyinari secara umum. Tapi kalau lampu itu fokus, laser itu fokus, bahkan bisa mengeluarkan api.
Kalau saudara pakai kaca pembesar dengan matahari ke daun yang kering, saudara arahkan, itu daun yang kering itu bisa terbakar loh saudara. When you're focused and concentrate in your life, you can be deadly dangerous. Wow. Tapi kalau sudah nggak fokus, konsentrasi, iblis bilang, nah kalau orang-orang gini sih nggak usah diganggu, ntar juga jatuh sendiri. Nggak usah disengkat-sengkat. Ini jalan, baru jalan nih, jatuh sendiri. Kenapa jatuh? Nggak ada apa-apa, jatuh aja. Why you fall? Because your mental cannot hold you anymore. Itu namanya mental problem. Kalau orang udah mental problem, udah kalah sebelum berperang. Kayak Elia juga gitu. Tuhan, padahal dia habis menang nih sama nabi-nabi Baal nih. Karena udah mental problemnya keserang sama Isabel tuh. Cewek tuh langsung bilang, udah deh Tuhan mati aja deh. Angkatnya, bunuh aku, gak kuat lagi. Mental man. Maka ini penting sekali khotbah ini. When you use magnifying glasses, tadi kita lihat. Itu bisa membakar daun. Saya berdoa. Bukan saudara jadi sok-sokan di luar sana. Tapi doa saya. Buat kita semua termasuk saya. Yuk kita fokus konsentrasi. Apa yang saudara mau capai, karena saudara tentukan apa yang saudara mau capai. Terus kita berjuang. Kalau istilahnya Jimbo bilang, we fight. Oke. Kalau orang fight, itu fokus. Mau dia jatuh, dihajar, selama dia bisa bangkit lagi. Kalah lagi. Saudara, kalau saya lagi suka basket. Saya suka basket. Anyway, I like all kind of sports. My favorite team adalah Golden State Warriors. Sekarang, best of 7, sekarang 2-2. Ya, tapi setiap kali mereka kalah, orang kadang-kadang gak mau nonton kan. Siaran ulangannya. Saya sengaja nonton for my mental problem. Banyak orang tuh gak mau, aduh malas kalau nonton kalah. Enggak, saya hadapin tuh yang kalah. Saya tonton sampai terakhir. Karena hidup ini kalah dan menang. Kalau cuma mau menang aja emang enak, nonton pas menangnya aja happy. Tapi kalahnya tuh nyeseknya sampai sedihnya, ikut sedih. Tapi next, fight lagi, let's fight. Jangan kalah kemarin terus udah gak mau fight. No, we are fighter. Kita, firman Tuhan, kita lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Oke, yang kelima, saudara belajar sesuatu, amin. Oke, udah mau selesai nih, yang kelima nih makin keren saudara. Kalau pertama identifikasi, kedua arahan, apa yang saudara mau menyenangkan siapa, menyenangkan Tuhan. Kalau identifikasi saudara tahu adalah bangsa yang terpilih, saudara dicintai Tuhan. Ketiga, tujuan yang saudara mau capai, ingat memberitakan kabar Injil untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat, yang terhilang, bukan yang ada di dalam gereja aja. Dan keempat, fokus dan konsentrasi. Yang kelima, meditasi. Meditasi ini penting. Markus 1 ayat 35. Yuk, ini Yesus loh, bukan kita loh. Yesus loh. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi. Dan ia apa saudara? Berdoa di sana. Yesus tuh suka menyendiri dan berdoa. Meditation tuh me time-nya tuh bukan me time. Bukannya saudara salah, nggak boleh. Saya nggak bilang saudara boleh nggak me time nonton, sepedaan. Saya pasti gitu. Saya suka solo ride, naik sepeda jam 9, pulang jam 2, mampir McDonald, beli bakso di jalan, ngobrol sama tukang-tukang, sama main sama anak-anak skateboard di Tamrin segala. Minum kopi yang cuman 4.000 duduk, kalau nggak makan apa tuh yang panas-panas yang gak ada bola-bola itu saya lupa. Hah? Ronde gitu, bukan ronde yang mahal. Seru ngobrolnya, seru ngelihat mereka main rollerblade gitu. Pokoknya seru aja kan di Sudirman tuh, suka tuh dekat Ratu Plaza, di Hook, di FX di depan gitu. Ngobrol sama mereka, sharing life. Bukannya nggak boleh. Tapi di sini adalah meditation. When you have personal relationship, you pray, you talk with God. Saudara tahu prayer is a gigantic stress reliever. Itulah tools, salah satu tools yang paling dahsyat yang Tuhan berikan
untuk kita menghadapi stres dalam kehidupan. Next slide kalau nggak salah sudah. Tools, alat. Doa, simple. Semua punya, nggak perlu bayar. Yesus aja sibuk-sibuknya Yesus, saudara. Dia ajarkan kepada kita untuk doa. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus aja sesibuk-sibuknya dia berdoa, gimana saudara dan saya? Saya minta kursinya. Doa tuh gimana sih Pastor Ed? Terserah saudara. Kalau yang bicara konvensional bisa masuk ruang khusus. Kalau sudah punya ruang khusus, saudara doa 1 jam, mau doa syafaat 2 jam, terserah saudara, saya nggak pusing. Dan saya juga nggak kayak, wih hebat banget ya kamu bisa. Nggak. For me, ya. Oh ada tambahannya begini. Oh keren juga, saya nggak minta ini ya padahal. Tapi yang nggak apa-apa, itu ekstra, namanya spirit of excellence. Ya. Untuk saya tuh doa seperti gini ya. Kayak saya bisa santai. Bahkan di coffee shop, dimanapun juga. Saya bilang, Tuhan, I talk to God. You share your problem. Saudara ngobrol ya. Tuhan kok gini ya. Tapi gimana ya Tuhan ya. Saya punya kendala seperti ini. You just be honest to Lord. Saudara jujur aja sama Tuhan. Apa yang saudara mau ucapkan, ngobrol, kayak ngobrol aja. We talk with God in prayer. Tell Him what's on your mind. Dan dengarkan apa yang kira-kira Tuhan sampaikan. Karena dalam Mazmur 46 ayat 10 dikatakan, diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah dan aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Masalahnya saudara, many of our problems come from our inability to stay still with God. Banyak di antara kita yang nggak punya kemampuan untuk duduk diam. Nggak tahu yang namanya quiet time. Most of us don't like to be still. We want to be on the move all the time. Udah sibuk ini. Sampai nggak ada waktu kayaknya. Tenang aja, relax aja. Ada di Message Bible, ayat ini keren loh. Di dalam Psalm 46 ayat 10. Dikatakan gini, step out of the traffic. Take a long laughing look at me. Your high God, above politics, above everything that. Di atas segala-galanya, di atas perpolitikan, drama, kehidupan apapun juga. Keluar dari kemacetan istilah, step out of the traffic. Ini from the Message Bible, is legit loh saudara. Ini saya nggak buat-buat, saudara bisa cek. Artinya apa? Gambarnya red. Step out of the traffic, keluar dari kepenatan hidup itu yang kemacetan di dalam otak saudara, your mind. Out of the rat race, we want to win the race. Kita tuh seperti kayak dalam lingkaran itu tuh, tikus di dalam eksperimen tikus tuh yang cuma muter terus dalam hidup tuh. Nggak heran kita stres, akhirnya kita pusing sendiri. Kita yang buat hidup kita seperti begitu sih. Coba kalau sudah punya saat teduh. Saya ngajarin gini ya, bukan hanya malam, bukan hanya pagi sebelum menjalankan aktivitas, tapi sehari-hari, nggak usah begini. Di mall nggak usah begini. Nggak usah lagi jalan-jalan. Saudara kayak ngobrol aja sih sama Tuhan, susah banget sih. Nggak usah bikin kayak birokratik, kayak susah banget sama Tuhan. Kalau saudara memang punya saat khusus ya nggak apa-apa, saudara formal. Tapi di saat-saat yang lain ya saudara kayak ngobrol aja sambil nyetir, sedang Tuhan thank you ya. Saya bisa lebih tenang loh Tuhan. Terima kasih loh Tuhan. Gak pernah sedetik pun meninggalkan saya. Mungkin waktu saudara ngomong air mata mengalir. It's okay. Just be honest. Kalau saudara ke psikolog, ke psikiater kan juga begitu. Saya pernah ke psikiater, 5 psikiater. Yang kelima baru bisa nanganin saya dengan baik.
Kalau saya nggak honest sama psikiater, gimana saya bisa ditanganin? Psikiater 1-4 sampai bilang, Bapak kan pendeta, pastor. Iya, terus kenapa emang? Saya bilang. Saya langsung auto waktu dia nanya-nanya begitu. Karena dia nggak tahu kalau kita manusia. Emang dia pikir saya Tuhan. Saya udah tahu ini nggak level, walaupun dia udah senior, walaupun udah 30 tahunan. Kalau udah tanya gitu, emang kita siapa? Bagus saya mau terbuka seperti itu. Mau jujur. Ya kan banyak orang malu, takut. Coba kita berikan dulu tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus selalu. Jadi nggak tegang, alright? Bilang sama kanan kiri santai aja, alright? Santai, alright? Kita family, we are family, right? Amin. Ya kita kan harus begini ya, real, lebih enak. Kita kayak ngobrol, tapi semuanya biblical. Oke, yang keenam. Alright, udah mau dikit lagi nih, makin keren nih. Ini enak nih. Yang keenam, siapa sih yang gak suka istirahat? Katakan istirahat. Siapa yang gak suka istirahat atau persantaian? Dan saya suka Yesus tuh mengajarkan. Yuk lihat Markus 6 ayat 31. 1, 2, 3. Yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan bilang apa saudara? Semangat dong kalau bilang istirahat. Dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka apa? Gak sempat. Saya tahu gak, banyak orang gitu sibuk sampai makan aja tuh gak sempat. Saya tahu nih pada saat waktu itu sibuk banget semua. Timnya Yesus, murid-muridnya yang mengikuti Yesus, rame banget gitu. Wow, busy banget tuh kalau di jalanan tuh, Liti jalan ini lagi macet banget. Saya nggak tahu kenapa sih Jakarta lagi macet banget. Saya kemarin ke Kemang, jalan-jalan ke Menteng, buset, macetnya luar biasa. Itu di Tamrin, Sudirman, di trotoarnya sekarang udah rame banget sekarang. Itu keadaannya saat itu. Yesus bilang relax, take time to rest. Ini prinsip untuk bisa mengatasi stres. Yesus bilang loh ke murid-muridnya, hey you guys you need a break. You need to get some rest. Take some times off. Makanya mereka naik ke perahu. Salah satu alasan Yesus bisa mengatasi stres, karena dia tahu kapan waktunya rest. Rest and recreational is not optional. Hello, gak perlu mahal loh saudara. Dengarkan baik-baik. Kalau saya sepedaan sendiri is my recreational time. Saya ngopi sendiri sambil kerja is my recreational time. Saya senang ngopi, saya bikin khotbah atau udah bikin khotbah, saya print khotbahnya. Kalau khotbah saya kan kayak anak kecil kan tuh, berwarna nih saudara. Nah saya butuh nih mau warnain tuh semuanya. Terus ada catatan-catatan. Tuh, ini takes time loh saudara. Saya harus tahu PowerPoint-nya ada 100 slide lebih. Setiap poin-poinnya. Saya ulik lagi. Saya kasih catatan-catatan lagi di sini. Tuh, catatan. Ini ya tergantung saudara. Bayar nggak? Gratis saudara. Untuk my me time-nya, relax time. Sambil Tuhan bicara. Lihat di Keluaran 31 dikatakan dengan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Hari apa? Perhentian penuh. Sabat dibuat, hari sabat dibuat Tuhan. Untuk apa saudara? Karena Tuhan tahu secara fisik, secara emosional, spiritual. Kita ini harus ada waktunya istirahat. Ada whiteboardnya? Tolong whiteboard. Ini
Satu teaching yang belum pernah saya berikan kepada siapapun juga. Oke. Oke. Di dalam kehidupan, pada saat kita mulai menjalankan aktivitas apapun, waktu kita bergerak, dalam sebuah pergerakan, itu arahnya semua ke bawah. Maka itu, waktu saudara menjalankan kehidupan, otomatis saudara akan berhadapan yang namanya pressure. Karena pressure itu akan bertolak belakang dengan arahan hidup saudara. Semuanya waktu you flow bergerak. Contoh, gimana saudara bisa belajar atau bisa produktif selama 6 hours? Itu gimana caranya? Saudara tahu kalau misalnya kita belajar, kenapa banyak anak-anak kalau di ujung harus bikin tesis, itu bisa sampai GERD, sampai stres, bahkan harus masuk rumah sakit karena stres levelnya sangat tinggi. Saya cuma kasih tahu ini salah satu contoh. Saudara belajar, ini terbukti secara ilmiah di Harvard University. Saudara belajar 30 menit, take a break for 5 minutes. 5 menit ngapain? Terserah. Saudara mau scroll IG kalau saudara suka, saudara lihat YouTube, atau saudara telepon, atau saudara chat teman-teman saudara bentar, ketawa-ketawa. 5 menit sesuatu yang saudara suka. Atau do something yang ngelihat apa gitu, 5 minutes. Waktu saudara balik lagi, effectiveness saudara itu sekitar 95%. Saudara belajar lagi, 30. Break lagi, 5. Saudara tahu, 6 jam saudara belajar. Saudara cuma hanya break 30 menit. Karena 5 kali 6. 30 menit. Dan effectiveness-nya 6 hours ini is amazing, is around 97%. Tanpa stres level. Masalahnya dalam hidup kita hajar terus 6 sampai 10 jam. No break at all. Itu yang buat kita stres. Fokus, terus yang ada sakit kepala. Kenapa? Nggak ada ininya, breaknya. Tuhan udah kasih tahu. Dan kalau saudara bisa 6 jam, 30 menit, I don't think you're going to fail. No. Kenapa? 6 jam saudara efektif. 10 jam tanpa break, kacau. Solusinya kacau, semuanya kacau. Kenapa? Stres, nggak efektif, nggak produktif. Kenapa? Nggak punya stress management skill yang baik dalam kehidupan. Pada Yesus belajar. Ada hari Sabat, tahu secara fisik, rohani, jiwani, perlu istirahat. Ya, kalau sudah suka main basket, ya main basket. Suka main bola, main bola. Suka sepedahan, suka jalan, jalan kaki murah kok. Cari tempat yang santai. Suka ngobrol, ngopi nggak perlu tempat yang mahal. Apapun juga, take time to rest and relax. Oh, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yang paling semangat dong buat Tuhan. Lebih semangat lagi dong. Boleh saya sedikit keluar nih, tinggal satu terakhir. Karena minggu depan udah beda lagi. Kan nggak bisa saya lanjutin yang ini. Oke, sudah belajar sesuatu, amin. Oke, ya satu lagi, dedikasi. Katakan dedikasi. Oke, ayat 28 sampai 30 Matius 11. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada 2 kata kerja dikatakan, marilah kepadaku di ayat 28 dan ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Pertama-tama Tuhan bilang marilah, dan kedua baru pikulah. If I want to release my stress, I need to come to Him and look at what He says. I will give you rest.
Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan nggak bilang, I will give you problems. No. I will give you more problems. No. Tuhan bilang, I will give you rest. Wow. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Karenanya karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggung padamu apa saudara? Ringan. Di dalam kehidupan. Some of them are heavy, yang kita pikul berat. Some of them are kelihatannya awkward, kayaknya udah bingung banget. Dan kadangkala menyakiti hati. Dan saudara gak bisa buat pembelaan. Tetapi it really hurts you. Di dalam kehidupan kita gak bisa memilih. Pembenaran atau kebenaran. Buat saya, I choose kebenaran. Kalau choose pembenaran, saya harus ngomong ke sini, ngomong ke situ, capek sudah. Tapi kebenaran, biarlah Tuhan yang menentukan segala-galanya. Let God fight for us. Saya percaya Dia telah tentukan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus.